doktrin Allah Tritunggal. Saya mau bahas ini dalam beberapa poin penting. Pertama adalah, mari kita lihat definisi dari doktrin Allah Tritunggal. Dalam studi kata, kalau kita berbicara soal definisi sebuah kata, maka penting untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kata itu. Dan biasanya kalau orang bicara definisi, ada dua macam definisi yang biasa dipakai, yaitu definisi etimologis dan definisi terminologis. Definisi etimologis itu adalah definisi dari asal katanya. Sedangkan definisi terminologi itu dari termnya, peristilahannya. Kalau kita misalnya membaca alat ini namanya keyboard. Keyboard itu berasal dari dua kata, yaitu key dan board. Key itu kunci, board itu papan. Jadi keyboard itu artinya papan yang berkunci. Begitu. Maka benda ini adalah papan yang berkunci, itu etimologis. Tapi kalau sudah bicara terminologis, definisinya jadi lain. Keyboard adalah sebuah alat musik. Bla 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 bla. Dia jadi begitu. Itu terminologi. Ya. Alkitab. Secara terminologi, Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Al itu kata sandang, yang sama dengan G dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia sang. Maka sedangkan kitab itu adalah buku, maka Alkitab itu artinya sang buku. Seperti sang raja, seperti sang ratu. Maka itu adalah sang buku. Sang buku artinya buku di atas segala buku. Itulah Alkitab. Tapi secara terminologi, Alkitab adalah firman Allah dalam bahasa manusia dan seterusnya, bla bla bla. Kita bisa bikin definisi terminologi sendiri. Fatu veto. Fatu itu dari kata batu dan veto itu dari perempuan. Jadi fatu veto artinya batu perempuan. Oeba, oe itu artinya air dan ba itu artinya air bah. Saya berkira apa sebabnya sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Berani saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Sembahyang. Apa itu sembahyang? Sembahyang itu berasal dari dua kata, yaitu sembah dan hyang. Siapa itu hyang? Hyang itu nama dewa, Sang Hyang Widiwasa. Jadi kalau menyembah si hyang itu namanya sembahyang. Kalau puji dia namanya puji hyang. Ya kan? Tapi kita adopsi. Padahal hyang itu kan nama dewa itu. Ya, tapi gak apa-apa, kan hanya istilah, kulit luar, isinya kan lain. Nah, itu namanya definisi etimologis dan terminologis. Nah, waktu kita bicara doktrin Tritunggal, maka secara etimologis Tritunggal itu kan dari dua kata, tri dan tunggal. Tri artinya tiga dan tunggal artinya satu. Nah, ini berasal dari bahasa Latin Trinitas. Makanya doktrin Tritunggal bisa juga disebut sebagai doktrin Trinitas. Trinitas itu berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu tres dan unus. Tres itu artinya tiga, unus itu artinya satu. Dari unus bisa ones, lalu jadi one dalam bahasa Inggris. Itu dia punya kait-kaitan seperti itu. Jadi tres dan unus tiga satu, Tritunggal tiga satu. Nah, kalau begitu maka doktrin Tritunggal itu adalah doktrin tiga satu. Nah, apanya yang tiga dan apanya yang satu itu baru dijelaskan secara terminologi. Nah, karena itu maka sekarang kita melihat pengertian atau definisi secara terminologi. Karena ada yang tiga, ada yang satu. Apa yang tiga, apa yang satu. Maka secara terminologi dalam doktrin Kristen, ini suatu doktrin yang bicara soal Allah, di mana trinya itu menunjuk pada kepribadian, sedangkan tunggalnya itu menunjuk pada hakikat. Nanti hakikat itu artinya apa, pribadi artinya apa, akan saya jelaskan. Tapi trinya pribadi, tunggalnya
hakikat. Ya. Nah, saya mau berikan beberapa kutipan untuk memberikan gambaran pada kita. Mari kita melihat pandangan dari Benjamin Warfield. Warfield mengatakan soal doktrin Tritunggal, ada satu Allah yang benar dan satu-satunya. Tapi di dalam keesaan dari kealahan ini ada 3 pribadi yang sama kekal dan sepadan, sama di dalam hakikat, tapi berbeda dalam pribadi. Sama di dalam hakikat, beda dalam pribadi. Terus dari Stephen Tong, doktrin Tritunggal termasuk doktrin monoteis. Monoteis itu percaya ada satu Allah, ya. Doktrin monoteis yang percaya kepada Allah yang Maha Esa. Dan Allah yang Maha Esa itu mempunyai 3 pribadi, bukan satu. Kalau Islam, satu Allah, satu pribadi. Yahudi, satu Allah, satu pribadi. Kalau kita, satu Allah, tapi mempunyai 3 pribadi, bukan satu. Pribadi pertama adalah Allah Bapa, pribadi kedua adalah Allah Anak Yesus Kristus, pribadi ketiga Roh Kudus. 3 pribadi bukan berarti 3 Allah, dan satu Allah bukan berarti satu pribadi. 3 pribadi mempunyai satu esensi atau sifat dasar, bahasa Yunaninya ousia. Bahasa Inggrisnya substansi yang sama, yaitu Allah. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Namun ketiganya mempunyai satu ousia, yaitu esensi Allah. Nanti saya akan memperjelas makna dari definisi ini. Jadi itulah pandangan iman Kristen bahwa Allah itu esa, satu, tapi di dalam keesaan itu ada 3 pribadi di dalamnya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gara-gara kita punya kepercayaan semacam ini, seringkali disalahpahami oleh pihak lain yang tidak percaya. Maka Islam salah paham, lalu Islam menganggap kita sedang menyembah 3 Allah. Mereka tidak bisa membedakan antara Trinitas atau Tritunggal dengan Triteisme. Triteisme percaya 3 Allah, tapi Tritunggal bukan Triteisme. Tapi Islam yang salah paham dengan iman kita lalu menganggap bahwa Tritunggal sama dengan Triteisme. Karena mereka anggap Tritunggal sama dengan Triteisme, berarti orang Kristen menyembah 3 Allah, dan karena itu maka orang Kristen layak disebut kafir karena menyembah 3 Allah. Maka orang Islam anggap kita kafir bukan karena kita kafir, tapi karena mereka tidak paham apa yang kita percayai. Sementara itu, saksi Yehova dan Unitarian anggap kita sesat. Karena saksi Yehova dan Unitarian yang tidak mempercayai doktrin Allah Tritunggal, mereka menghubungkan doktrin Tritunggal dengan dewa-dewa 3 serangkai di dalam kebudayaan-kebudayaan kafir pada masa lampau. Seperti misalnya ada dewa 3 serangkainya Mesir, ada dewa 3 serangkainya Mesopotamia, dan juga bahkan di dalam Hindu misalnya ada Trimurti, ada Brahma, Siwa, dan juga Wisnu. Ya, atau misalnya Triteismenya Mesir, seperti dalam gambar ini, itu adalah dewa 3 serangkai, yaitu ada Horus, Osiris, dan Isis. Ini adalah dewa 3 serangkainya Mesir. Nah, orang saksi Yehova menganggap bahwa doktrin Tritunggal sebenarnya mengadopsi paham-paham kafir itu masuk ke dalam doktrin gereja, sampai akhirnya kita percaya pada doktrin Tritunggal. Tapi lagi-lagi kalau kita mempelajari dewa-dewa 3 serangkai ini, apakah sama? Justru lebih banyak perbedaan antara dewa-dewa 3 serangkai ini dengan konsep tentang Trinitas atau Tritunggal di dalam kekristenan. Ini dalam dewa-dewa 3 serangkai, apakah mereka selalu sehati? Tidak. Satu bisa berkelahi dengan yang lain, satu bisa membunuh yang lain. Nah, Tritunggal tidak begitu. Satu bisa lebih kuat dari yang lain. Satu mau ke barat, satu mau ke timur. Kalau kita studi tentang dewa-dewa 3 serangkai ini, satu mau membinasakan, satu mau menyelamatkan. Makanya waktu saya kontrak di Bali, ada orang kasih sesajen, saya tanya ini, kasih dewa yang mana ini? Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, Siwa perusak. Yang Bapak Ibu kasih yang mana? Kasih Siwa. Yang perusak, ya. Kenapa kasih yang perusak? Kenapa tidak kasih yang baik saja? Yang memelihara atau yang mencipta? Ya, kalau Wisnu dan Brahma itu kan sudah baik. Kalau sudah baik kita aman. Jadi lebih baik kasih yang satu nih, yang Siwa nih, supaya dia jangan ngamuk. Kalau dia ngamuk, itu 2 yang lain pun tidak bisa tolong.
Jadi lebih baik kasih yang jahat. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa dewa yang satu bisa bertabrakan dengan dewa yang lain, dan yang lain juga tidak bisa bikin apa-apa. Tapi itu beda sekali dengan doktrin Allah Tritunggal. Bahkan saya sendiri dalam buku saya pernah berkata bahwa Allah Tritunggal itu bisa mempunyai kehendak yang berbeda, tapi tidak punya perbedaan kehendak. Maksudnya, maksud lu, mereka bisa punya kehendak yang berbeda. Maksudnya, Bapa punya kehendak sendiri, Anak punya kehendak sendiri, Roh Kudus punya kehendak sendiri, tapi tidak punya perbedaan kehendak. Maksudnya, Bapa maunya A, tapi Anak bilang Anak tidak mau A. Bapa mau B, Anak bilang tidak bisa B. Tidak bisa. Apa yang dikehendaki Bapa pasti dikehendaki Anak. Apa yang dikehendaki Anak pasti dikehendaki Roh Kudus. Apa yang dikehendaki Roh Kudus pasti dikehendaki Bapa. Mereka mempunyai kehendak berbeda, tapi tidak punya perbedaan kehendak. Mereka mempunyai pikiran yang berbeda, maksudnya masing-masing punya pikiran, tapi mereka tidak punya perbedaan pikiran. Mereka punya rencana yang berbeda, tapi tidak punya perbedaan rencana. Yang model seperti ini tidak bisa ada di dalam dewa-dewa tiga serangkai itu. Maka menyamakan dan menyimpulkan bahwa doktrin Tritunggal adalah hasil adopsi dari dewa-dewa tiga serangkai kebudayaan-kebudayaan kafir, itu studi yang tidak teliti, ya. Sementara Islam anggap kita kafir, Saksi Yehova Unitarian anggap kita sesat, orang-orang yang merasa diri sebagai kaum rasionalis menganggap bahwa ini doktrin tidak masuk akal. Bagaimana bisa Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi tidak ada tiga Allah, hanya satu Allah? Ini tidak masuk akal. Maka kita bisa melihat bahwa kepercayaan ini mendapatkan serangan yang cukup banyak. Lebih dari 2000 tahun kekristenan telah hidup, tidak kurang serangan terhadap iman ini.